Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu GKI Muntilan. Ya, kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk bangkit berdiri. Rasanya Bu Nana juga Pak Eko menyapa kalian semua dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah bersama-sama melalui channel YouTube GKI Muntilan. Kami yakin dan percaya Tuhan sertai kami yakin dan percaya saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati untuk kami semua agar dapat mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan bersukacita dan kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Tuhan yang mempersiapkan hati, telinga, dan setiap apa yang mau kami kerjakan sehingga semuanya boleh seturut dengan firman-Nya Tuhan. Berkati juga untuk Kak Christine yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya setiap apa yang kami dengar, setiap apa yang diperkatakan semuanya juga ada dalam anugerah dan perkenanan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Allah, layakkanlah kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, setelah 1 minggu yang lalu kita mengikuti ibadah, pastinya sukacita yang sama juga kita rasakan di ibadah pada hari Minggu ini ya. Yuk kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan, kita mau bertumbuh bersama-sama dan untuk bisa bertumbuh tentunya ada syaratnya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Pak Eko tahu nggak tuh kira-kira apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan? Wow, kita harus rajin baca kitab suci dan pastinya berdoa ya Pak Eko ya. Ya, yuk kita mau pujikan lagu baca kitab suci dan kita juga mau berdoa setiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci,
kita rasakan? Adik-adik pasti juga mau ya bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu tadi seperti yang pujian tadi kita nyanyikan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin baca kitab suci. Kitab sucinya jangan hanya ada di lemari atau di atas meja gitu ya. Tapi rajin-rajin dibaca, dan pastinya kita harus senantiasa berdoa untuk setiap hal yang mau kita lakukan. Ya, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau siapkan segenap jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Aku Siap. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku serahkan, ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Silahkan Kak Christine. Halo adik-adik. Sekarang kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Kak Christine mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau masih boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong tuntun kami agar kami bisa memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau misalnya kalian lihat ada temen kalian yang seperti di gambar ini, yang nolong temennya yang jatuh, gimana perasaan kalian? Pasti kalian ngerasa seneng kan? Wah, dia baik banget, mau nolongin temennya yang jatuh. Pasti gitu kan? Siapa sih yang gak seneng kalau ngelihat ada orang lain melakukan hal yang baik kepada orang lain? Kita pasti ikut senang. Nah, ternyata adik-adik, gak semua orang loh mendapatkan respon yang sama. Gak semua orang tuh perbuatan baiknya tuh diterima dengan baik. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Nah, kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu tuh kita belajar tentang cerita Petrus dan Yohanes yang bertemu orang lumpuh. Terus kemudian Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, menurut adik-adik, Petrus yang menolong orang lumpuh itu perbuatan yang baik bukan? Pasti perbuatan yang baik. Nah, kalau ada orang berbuat baik, kita pasti jadi ikut senang. Kita pasti jadi ikut happy. Tapi ternyata ada yang gak suka dengan perbuatan Petrus dan Yohanes itu. Tahu gak siapa? Orang yang gak suka dengan perbuatan baik Petrus adalah imam-imam kepala. Terus karena mereka gak suka kan dengan perbuatan Petrus yang nolong orang lumpuh itu, kemudian si imam kepala itu menangkap Petrus dan Yohanes. Terus mereka dipenjara adik-adik.
mereka kan berbuat baik ya, nolong orang lumpuh, itu kan perbuatan baik. Tapi kenapa Petrus dan Yohanes justru ditangkap dan dipenjara seperti orang jahat? Kan biasanya yang dipenjara tuh orang-orang yang melakukan kesalahan. Tapi kenapa Petrus dan Yohanes justru ditangkap dan dipenjara itu karena mereka berbuat baik? Kan kalau kayak gitu, Petrus dan Yohanes jadi ragu. Mereka jadi takut untuk melakukan perbuatan baik. Mereka jadi ragu dan takut untuk melakukan hal yang benar. Karena ketika mereka melakukan hal yang baik, bukannya mendapatkan perbuatan yang baik, justru mereka malah diperlakukan seperti penjahat. Justru mereka ditangkap dan dipenjara. Terus menurut adik-adik, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka mulai merasa takut dan ragu untuk melakukan hal yang benar? Nah, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau cari tahu apa sih yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka menjadi takut untuk melakukan hal yang benar, ketika mereka menjadi takut melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, Kak Christine mau ajak kita semua untuk membuka dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai 31. Udah ketemu? Oke, kalau semua udah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Nah, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes itu ditangkap dan dipenjara cuma 1 malam. Nah, setelah 1 malam, karena imam-imam kepala itu bingung mau tetap menangkap mereka dengan alasan apa, ya udah, akhirnya Petrus dan Yohanes tetap dilepas. Tapi sebelum dilepas, Petrus dan Yohanes itu diancam. Oke, kami akan melepaskan kalian, tapi kalian gak boleh ngomong-ngomong, gak boleh cerita tentang Yesus. Kalian gak boleh melakukan hal baik, kalian gak boleh melakukan hal yang benar. Nah, terus setelah Yohanes dan Petrus dilepaskan, terus mereka pulang tuh. Mereka pulang, terus mereka cerita kepada teman-teman mereka, orang-orang yang juga percaya kepada Kristus. Nah, terus apa yang mereka lakukan setelah teman-teman Petrus dan Yohanes nih, mereka bareng-bareng udah denger nih cerita dan pengalaman Petrus dan Yohanes yang gak enak kayak gini. Mereka yang melakukan kebaikan, tapi kemudian malah ditangkap, dipenjara, terus diancam. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita baca yuk lanjutannya di ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya
telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi ketika mereka mendengar pengalaman Petrus dan Yohanes, mereka kemudian berdoa. Jadi ketika Petrus dan Yohanes dan teman-temannya merasa takut dan ragu untuk tetap bisa melakukan hal yang benar, untuk tetap bisa melakukan hal yang baik, ketika mereka merasa takut dan ragu, mereka kemudian berdoa. Apa yang didoakan? Di dalam doa mereka berkata dengan jujur kepada Tuhan bahwa Tuhan, ada orang-orang yang gak suka nih dengan perbuatan baik, dengan hal benar yang kami lakukan demi nama-Mu. Ada nih orang-orang yang gak suka, ada orang-orang yang mau melawan. Tuhan, tolong berikanlah keberanian. Mereka mengakui kepada Tuhan tentang ketakutan mereka. Mereka mengakui kepada Tuhan tentang ketidakberanian mereka, ketakutan mereka, keraguan-raguan mereka. Mereka cerita semuanya dengan jujur dan sungguh-sungguh di dalam doa kepada Tuhan. Lalu mereka memohon agar Tuhan memberikan keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk tetap bisa berbuat baik. Keberanian untuk tetap bisa melakukan hal yang benar. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sedang berdoa? Nah, kita lanjut, kita baca ayat yang terakhir, ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa tempat mereka bergoyang? Karena Roh Kudus hadir dan memenuhi mereka. Roh Kudus hadir karena mereka berdoa dengan begitu sungguh-sungguh untuk meminta keberanian dari Tuhan secara langsung. Lalu di kalimat terakhir, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk melakukan hal yang benar, yaitu memberitakan firman, yaitu melakukan hal baik kepada orang lain. Mereka yang tadinya merasa takut, mereka yang tadinya merasa ragu untuk melakukan hal yang baik karena ada orang-orang yang gak suka dengan perbuatan baik mereka, setelah mereka berdoa, apakah orang-orang yang gak suka itu hilang? Enggak. Orang-orang yang gak suka itu tetap ada. Imam-imam kepala yang gak suka dengan perbuatan baik mereka, dengan mereka yang memberitakan firman, itu masih tetap ada. Tapi merekanya menjadi berubah. Mereka yang tadinya takut dan ragu menjadi berani. Dari mana keberanian itu? Datangnya dari Tuhan.
Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta keberanian. Jadi melalui doa mereka memperoleh keberanian dari Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin ngerasa takut nih untuk melakukan hal yang benar? Takut nih, ragu untuk melakukan hal yang baik. Contoh misalnya, ketika adik-adik lagi main nih di sekitar rumah, contohnya, terus ada tetangga punya pohon mangga, atau mungkin pohon jambu, atau mungkin pohon apa ya, pohon belimbing, atau mungkin pohon buah yang enak, yang manis. Terus temen-temennya adik-adik tuh bilang, yuk kita ambil aja tuh mangganya. Gak usah bilang-bilang sama yang punya rumah, langsung aja kita ambil, langsung aja kita lempar batu terus biar mangganya jatuh. Nah, itu kan perbuatan yang namanya mencuri, karena kita nggak bilang sama orang yang punya rumah. Kalau misalnya itu punya kita sendiri mah nggak apa-apa. Tapi kalau itu bukan punya kita, bukan punya teman-teman kita kan harus bilang ya sama yang punya rumah. Kalau nggak bilang itu namanya mencuri. Nah, mencuri itu perbuatan yang baik bukan? Bukan. Terus kalau misalnya teman-teman adik-adik ngajak kalian ngambil kayak gitu, terus kalian gimana? Kalau kalian kan jadi bingung ya. Kalau kalian tahu itu bukan hal yang baik, nggak boleh. Tapi kalau kalian nolak, nanti kalian jadi nggak ditemenin lagi. Nanti kalian dijauhin deh. Nanti kalian dibilang, nggak asik, nggak seru, ngebosenin, ntar dibilang kayak gitu. Terus nggak ditemenin lagi. Pernah nggak adik-adik ngalamin hal kayak gitu? Atau mungkin dulu ketika adik-adik masih di sekolah, ke sekolah sebelum pandemi, adik-adik tahu kalau aku mau ulangan nih, tapi ulangannya tuh susah banget, pelajarannya tuh, materinya tuh susah banget. Adik-adik udah belajar, adik-adik tuh nggak ngerti-ngerti gitu sama pelajarannya. Nah, tapi adik-adik takut dapet nilai jelek, takut diomelin sama orang tua. Apa nyontek aja ya? Tapi kan itu perbuatan yang gak baik, itu tuh gak jujur. Tapi nanti kalau aku gak nyontek, terus dapat nilai jelek, aku diomelin deh. Terus gimana dong? Pernah gak adik-adik ngalamin kebingungan, takut, ragu untuk melakukan hal yang benar, takut dan ragu untuk melakukan hal yang baik? Nah, apa yang adik-adik lakukan waktu itu ketika adik-adik ngerasa takut dan ragu? Dari cerita hari ini kita belajar bahwa ngerasa takut dan ragu untuk melakukan hal yang baik dan melakukan hal benar itu wajar. Karena ada aja orang yang gak suka kalau kita melakukan hal yang baik. Ada aja hal-hal yang bikin kita terdorong, godaan-godaan untuk melakukan hal yang gak benar, hal yang gak baik. Ada aja. Nah, kalau kita sedang merasa takut dan ragu, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita meminta keberanian. Keberanian untuk tetap melakukan hal yang baik, tetap melakukan hal yang benar, apapun resikonya, apapun yang terjadi, kita tetap harus melakukan hal yang baik, kita tetap harus melakukan hal yang benar. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus dosanya, jadi kita harus melakukan hal yang baik. Nah, kalau adik-adik merasa takut dan ragu, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita semua untuk tetap bisa melakukan hal yang baik, untuk tetap bisa melakukan hal yang
benar. Jadi kalau adik-adik merasa takut dan ragu untuk melakukan hal yang baik, jangan lupa ingat berdoa. Maka Tuhan akan memberikan keberanian itu kepada adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk berdoa, terutama ketika kami sedang merasa takut dan ragu untuk melakukan hal yang baik dan benar. Tuhan, tolong berikan kami selalu keberanian untuk tetap melakukan hal yang baik dan benar, sekalipun mungkin kami bisa dijauhi oleh teman-teman kami, sekalipun ada godaan untuk kami melakukan hal yang tidak benar. Tuhan, tolong ingatkan kami, tolong selalu tuntun kami untuk kami bisa berani memberitakan firman-Mu, berani menyatakan kasih-Mu, berani melakukan hal yang baik dan benar kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Kak Christine untuk firman yang sungguh memberkati adik-adik sekolah minggu ya. Adik-adik, hari ini kita sudah berdoa, kita sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan pastinya kita tidak hanya berhenti begitu saja. Kita harus menerapkan apa yang Tuhan perkatakan melalui firman dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Begitu ya Pak Eko ya? Sampai belibet ngomongnya ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bersama Yesus, kita mau lakukan perkara yang besar. Yang semangat ya nyanyinya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya, terima kasih adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu-minggu depan ya. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.